Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah kebenaran, sebuah pesan yang penting banget, bisa tetap utuh, nggak berubah, melintasi generasi, bukan cuma setahun dua tahun, tapi ribuan tahun. Nah, ini adalah kisah tentang lahirnya sebuah metode yang super teliti, yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan fundamental itu, menjaga otentisitas. Semuanya itu berawal dari sini, sebuah perintah yang kuat dan jelas, langsung dari fondasi Islam itu sendiri. Coba deh perhatiin kata kuncinya, periksalah. Ini bukan cuma saran loh, ini adalah prinsip dasar yang mengikat. Investigasi. Jangan telan mentah-mentah informasi apapun. Inilah benih yang nantinya menumbuhkan seluruh metodologi yang akan kita bahas. Jadi, ide buat ngecek ulang informasi itu bukan penemuan yang muncul belakangan. Seperti yang baru aja kita lihat, prinsip ini tuh udah tertanam dalam Al-Quran dan juga dalam ajaran serta praktik Nabi Muhammad sendiri. Bisa dibilang, ini adalah DNA dari tradisi intelektual Islam. Perintah untuk memeriksa ini ditambah lagi dengan dorongan dari Nabi sendiri yang minta pesannya disampaikan secara akurat, akhirnya menciptakan sebuah budaya kehati-hatian yang luar biasa. Para sahabat, sebagai generasi pertama, benar-benar serius soal ini. Mereka nggak akan terima sebuah laporan gitu aja. Apalagi kalau mereka ragu. Inilah fondasi awal, bahkan sebelum sistem formalnya terbentuk. Tapi ya, namanya juga hidup, seringkali sebuah sistem yang hebat itu lahir dari sebuah krisis. Dan bagi komunitas muslim awal, tantangan besar itu datang dalam bentuk fitnah. Sebuah gejolak sipil yang dahsyat yang mengancam persatuan komunitas. Nah, perpecahan politik dan sosial inilah yang menciptakan kebutuhan mendesak akan sebuah sistem verifikasi yang lebih formal, lebih ketat, dan pastinya lebih bisa diandalkan. Coba deh bayangin situasinya. Tiba-tiba, berita dan klaim datang dari mana-mana, dari pihak-pihak yang saling bertentangan. Pertanyaan utamanya saat itu adalah, siapa yang bisa kita percaya? Gimana caranya kita bedain mana informasi yang benar dan mana propaganda yang sengaja disebar buat mecah belah? Dan di tengah kekacauan itulah, muncul sebuah solusi yang jenius banget, yang terekam dalam kutipan dari ulama awal, Muhammad Ibnu Sirin. Ini dia momen puncaknya. Mereka sadar, pertanyaan apa beritanya, itu nggak cukup lagi. Pertanyaan yang jauh lebih krusial sekarang adalah, siapa yang bawa berita ini? Sebutkan nama orang-orang kalian, sebuah pergeseran pola pikir yang mengubah segalanya. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai isnad. Isnad itu pada dasarnya adalah rantai pertanggungjawaban untuk sebuah informasi. Jadi ini tuh daftar nama yang melacak sebuah riwayat. Dari orang yang ngomongin saat itu, mundur ke generasi sebelumnya, terus mundur lagi sampai ke sumber utamanya. Oke, jadi rantainya udah ada, tapi kita semua tahu kan, sebuah rantai itu hanya sekuat mata rantai terlemahnya. Terus apa langkah logis berikutnya? Ya tentu saja, menyelidiki setiap orang dalam rantai itu. Punya daftar nama doang nggak cukup. Pertanyaan pentingnya jadi, apakah orang-orang ini bisa dipercaya? Alur berpikir inilah yang jadi inti metodologinya. Satu inovasi, yaitu isnad, secara alami melahirkan inovasi berikutnya. Jadi, pertama, minta rantai perawinya. Kedua, selidiki setiap orang di dalam rantai itu, integritas mereka, ingatan mereka. Dan yang ketiga, barulah kita bisa menilai laporannya. Sebuah proses verifikasi yang luar biasa sistematis. Proses penyelidikan ini saking pentingnya sampai melahirkan disiplin ilmunya sendiri, al-jarh wal ta'dil, yang secara harfiah artinya mencacatkan dan memvalidasi. Bayangin deh, ada satu cabang ilmu yang didedikasikan khusus untuk menilai kredibilitas ribuan orang. Ini kayak semacam penyusunan biografi kritis dalam skala yang masif banget. Seiring berjalannya waktu, semua pengetahuan ini, prinsip isnad, kriteria perawi, istilah-istilah teknisnya, jadi makin kaya dan kompleks. Awalnya kan semua ini tradisi lisan yang hidup, tapi biar nggak hilang di telan zaman, muncullah kebutuhan mendesak untuk membekukannya dalam tulisan. Nah, dari sinilah perjalanan dari lisan ke tulisan dimulai. Kita bisa lihat evolusinya dengan jelas di sini. Semua dimulai dari prinsip dasar di awal, yang kemudian berkembang jadi praktek lisan yang kuat di antara para ulama. Lama-kelamaan istilah-istilahnya mulai muncul di buku-buku hukum, sampai akhirnya di abad keempat Hijriah, ilmu ini siap untuk berdiri sendiri. Perbedaan antara dua tahap ini signifikan banget loh. Coba bayangin, di tahap awal, kita tuh harus berburu pembahasan soal validitas hadis di dalam buku-buku tebal tentang hukum. Tapi di tahap matang, kita bisa langsung buka satu buku yang khusus ngebahas itu. Ini adalah tanda kedewasaan sebuah disiplin ilmu. Dan sekarang kita sampai di puncak cerita ini. Momen ketika bidang ini secara resmi menjadi sebuah ilmu yang mandiri dan berbeda. Lengkap dengan literatur khususnya sendiri.
Abad keempat Hijriah. Coba kita berhenti sejenak di angka ini. Ini bukan sekedar penanda waktu ya, ini adalah puncak dari 300 tahun evolusi intelektual. Dari sebuah prinsip, jadi praktek, lalu jadi ilmu yang tersebar. Abad keempat adalah momen ketika semua benang itu akhirnya ditenun menjadi satu kain yang utuh. Dan di era yang matang inilah muncul seorang tokoh yang melakukan kodifikasi final. Orang yang mendapat kehormatan sebagai pelopor adalah seorang hakim dan sarjana bernama Al-Qadi Abu Muhammad Al-Ramah Hurmuzi. Dialah yang pertama kali mengumpulkan semua pengetahuan yang udah berkembang pesat ini ke dalam satu karya yang utuh dan sistematis. Karyanya, Al-Muhaddits Al-Fasil, ini adalah sebuah tonggak sejarah. Judulnya aja udah keren banget. Pemisah tegas antara perawi dan pemaham, menunjukkan tujuannya untuk menetapkan aturan yang jelas. Buku inilah yang menandai kelahiran resmi dari ilmu terminologi hadis sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Oke, sebagai penutup, coba kita renungkan satu hal. Bayangkan sejenak dunia tanpa metodologi yang super teliti ini. Gimana caranya sebuah tradisi, pesan apapun itu, bisa menjaga otentisitasnya melintasi 1400 tahun tanpa sistem verifikasi seketat ini? Sesuatu yang layak untuk kita pikirkan.